Tanah air pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan operasional Bandara Siboru di Fak-Fak, Papua Barat dan Bandara Dau Aturure di Nabire, Papua Tengah. Siboru di Kabupaten Fak-Fak. Pemirsa, Bandara Siboru akan menjadi jembatan udara di wilayah Papua Barat untuk menghubungkan Nabire dengan beberapa kota di Papua seperti Timika, Manokwari, dan juga Jayapura. Presiden Joko Widodo mengatakan akses transportasi di tanah Papua tidak mudah sebab masih banyak daerah yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Menurut Jokowi, perkembangan sektor pembangunan dan ekonomi di tanah Papua yang kian meningkat membutuhkan fasilitas dan juga sarana transportasi yang lebih baik. Jokowi berharap kehadiran bandara tersebut dapat menambah geliat berbagai destinasi wisata yang serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke tanah Papua. Saya minta pemerintah daerah, masyarakat bisa memanfaatkan bandara ini sebaik-baiknya, memanfaatkan akses yang semakin terbuka untuk memperkenalkan potensi yang ada di daerah kita ini, memperkenalkan destinasi wisata yang ada dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke tanah Papua. Pemirsa, KPK memberikan apresiasi atas capaian Monitoring Center for Prevention atau MCP pemerintah Kota Makassar. Tidak hanya itu, pemirsa, survei penilaian integritas Pemkot Makassar juga mengalami peningkatan. Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan apresiasi atas capaian Monitoring Center for Prevention atau MCP kepada pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data, MCP Pemkot Makassar berada di angka 82 pada tahun 2022, meningkat 14 dibandingkan tahun 2021 lalu yang hanya 68. Kenaikan tersebut menandakan pemerintah Kota Makassar terus berusaha untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Sementara survei penilaian integritas SPI Pemkot Makassar juga meningkat, yakni naik 6,4 dari 60 pada tahun 2021 menjadi 66,40 di tahun 2022. SPI itu juga menggambarkan bagaimana Sementara itu, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menegaskan pemerintah kota terus berkomitmen untuk menjadikan Makassar bebas korupsi. Cukup strict lah dalam banyak hal, sehingga ya mudah-mudahan jangan sampai kita masih lega-lega ya kan, kalau ada masalah-masalah dosa jauh-jauh. Monitoring Center for Prevention atau MCP adalah instrumen pemantauan pelaporan pemberantasan korupsi di pemerintah daerah yang terdiri atas sejumlah area, indikator, dan subindikator. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Memperingati hari jadi ke-23, Disparbud Kepora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Bubble Ethnic Carnival 2023. Kegiatan ini digelar sebagai langkah mengembangkan potensi budaya dan juga kearifan lokal masyarakat. Mengambil start dari titik nol kota Pangkal Pinang, para peserta Bubble Ethnic Carnival 2023 menampilkan parade tari Nusantara dan kostum kontes karnival. 21 sanggar seni dari kabupaten kota se-Bangka Belitung ikut serta dalam kegiatan peringatan Hari Jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke-23 ini. Mengambil tema Bumi Serumpun Sebelai Performance of Wonderful Nusantara Culture 2023, kegiatan digelar di Disparbud Kepora Bubble sebagai langkah mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal masyarakat. Ya, seperti pawai, jadi mereka nanti jalan dari alun-alun Taman Merdeka, kemudian melewati tribun, dan di sini untuk kostumnya kita perlombakan, jadi ada jurinya juga, itu ingin menggali kreativitas dari para peserta juga. Kita pakai konsep sukulum itu salah satu budaya adat, jadi pedalaman di Kota Belinyu, yang kita sekarang pakai baju adatnya, jadi makin berkembang dan makin banyak sanggar tari yang semakin maju dan semakin terkenal. Bubble Ethnic Carnival ini diharapkan dapat memperkaya khasanah budaya dan membangkitkan pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.
Pemirsa, pendanaan menjadi hal utama yang dibutuhkan untuk membangun usaha. Tak hanya perbankan, layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi memudahkan banyak pihak, termasuk bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan modal untuk pengembangan bisnisnya. Sejumlah pelaku UMKM menggelar talk show inspiratif bertajuk Untung Ada Fintech P2P yang digelar di Rumi & Co Kemang, Jakarta Selatan. Acara ini sebagai bentuk apresiasi kesuksesan dan inovasi dengan memanfaatkan teknologi finansial. Platform fintech peer-to-peer lending saat ini menjadi alternatif sumber pendanaan bagi para pelaku UMKM yang belum memiliki akses untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan konvensional. Selebriti Hesti Purwadinata menggunakan layanan fintech peer-to-peer lending alias pinjaman online untuk mengembangkan usaha parfum miliknya. Pertama, emang itu keputusan partner bisnis aku yang memang lebih ngerti secara finansial. Yang kedua, ya untungnya aku kenal orang-orang fintech, jadi ada kekuatan orang dalamnya. Itu sih, jadi memang kan karena kita udah kenal, lebih dipercaya, ada OJK juga, terus kebutuhannya juga memang semakin besar, ya otomatis kita memang butuh itu. Perencana keuangan Lolita Setiawati menerangkan kegunaan pinjaman online secara produktif dan konsumtif. Jadi kenapa disebut fintech? Karena menggunakan financial technology, jadi kita nggak harus datang langsung begitu. Nah, layanannya ada yang produktif, ada yang konsumtif. Nah, di sini kami lebih menekankan agar digunakan untuk yang produktif ya, untuk usaha. Karena UKM itu kan sebenarnya besar ya ininya, bisa ekspansi besar dan kemungkinan majunya tuh lebih banyak lagi, tapi modalnya mungkin kurang. Nah, disitulah masuk fintech P2P lending ini bisa membantu permodalan. Fintech P2P lending telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sehingga dapat memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan bisnis. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Rama Romadona, iNews melaporkan. Sempat terhenti selama 3 tahun karena pandemi COVID-19, pemerintah Kota Tangerang kembali menggelar Festival Cisadane di sepanjang bantaran Sungai Cisadane. Festival dengan pertunjukan seni dan budaya dari berbagai penjuru Nusantara serta beragam lomba digelar hingga 26 November 2023. Festival Cisadane 2023 kembali digelar setelah 3 tahun sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Masyarakat yang rindu dengan event ini nampak antusias menyaksikan berbagai pertunjukan seni dan budaya dari berbagai penjuru Nusantara. Akulturasi budaya terlihat dalam Festival Cisadane kali ini, di mana musik gambang kromong mengiring pertunjukan barongsai di atas panggung apung di tengah Sungai Cisadane. Beragam perlombaan seperti perahu naga dan arung jeram akan digelar sepanjang festival berlangsung. Dan kegiatan ini mendorong tidak hanya UMKM yang ada di Kota Tangerang, tapi juga ada budaya, ada perlombaan-perlombaan olahraga, dan kita berharap dengan kegiatan Festival Cisadane, masyarakat semakin mencintai Sungai Cisadane dan mencintai Kota Tangerang. Kalau pas lomba-lomba perahu naga ya, arung jeram dan lain sebagainya, itu karena saya punya anak-anak yang sangat mencintai kebudayaan Indonesia. Itu luar biasa. Pesta kembang api membuat pembukaan Festival Cisadane semakin meriah. Festival ini akan berlangsung hingga 26 November 2023 mendatang. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.